Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Kamila, NIM 2206025 dari kelas A Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas kelima, yaitu Non-Deterministic Finite State Automata atau yang disebut dengan NFA. Yang pertama, ada kelebihan dan kekurangan NFA dan DMA baik dari transisi, pembacaan string, dan implementasi modelnya. Nah, yang pertama dibahas yaitu kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA dari transisi. Yang pertama yaitu kelebihan NFA dari transisi. Kelebihan NFA dari transisi yang pertama ada NFA memungkinkan transisi non-deterministik yang berarti pada satu keadaan dan simbol input tertentu. NFA dapat beralih ke beberapa keadaan yang berbeda atau bahkan tidak melakukan transisi. Hal ini memberi NFA fleksibilitas untuk mengenali bahasa-bahasa yang sulit diakses oleh DFA. Yang kedua, transisi dapat menuju lebih dari satu state tujuan. Yang ketiga, karena sifat non-deterministiknya, NFA dapat mengenali bahasa-bahasa yang sulit dijelaskan dengan aturan-aturan sederhana. Sehingga NFA bisa mengenali bahasa-bahasa dengan struktur yang kompleks dan tidak dapat diakses oleh automata deterministik. Yang kedua, ada kekurangan NFA dari transisi. Yang pertama, non-determinis dalam NFA dapat menyeimbangkan ambiguitas dalam pemrosesan string. Ada kemungkinan beberapa jalur yang valid untuk membaca suatu string, dan ini bisa mengakibatkan kebingungan dalam analisis bahasa yang diterima oleh NFA. Yang kedua, konsep non-determinis. Dalam NFA bisa sulit dipahami, terutama bagi pemula, memahami bagaimana NFA mengelola transisi non-deterministik dan mengenali bahasa memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga yaitu kelebihan DFA dari transisi. Nah, yang pertama, dari transisi menuju tepat pada satu state tujuan. Yang kedua, kelebihan utama DFA adalah sifat deterministiknya. Setiap keadaan dalam DFA memiliki transisi yang unik untuk setiap simbol input tertentu. Hal ini memungkinkan DFA membaca string dengan efisiensi tanpa mempertimbangkan beberapa pilihan transisi seperti pada NFA. Selanjutnya ada kekurangan DFA dari transisi. Karena sifat deterministiknya, DFA tidak dapat mengenali bahasa-bahasa yang memerlukan transisi non-deterministik. Bahasa-bahasa dengan struktur yang kompleks dan tidak dapat diakses dengan transisi deterministik tidak dapat diakui oleh DFA. Yang kedua, merancang DFA untuk bahasa-bahasa yang kompleks atau memiliki struktur yang rumit. Bisa menjadi sulit pada bahasa-bahasa yang rumit. Jumlah keadaan dan transisi yang diperlukan untuk mengenali bahasa tersebut sangat besar dan sulit dikelola. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA dari pembacaan string. Yang pertama yaitu kelebihan NFA dari pembacaan string. NFA memiliki fleksibilitas dalam membaca string karena memungkinkan transisi non-deterministik. Ini berarti NFA dapat mengenali beberapa kemungkinan jalur yang berbeda saat membaca sebuah string. Nah, kelebihan ini memungkinkan NFA untuk mengenali bahasa yang memiliki banyak jalur pengenalan yang berbeda. Yang kedua, NFA dapat digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa yang memiliki struktur yang kompleks atau sulit dijelaskan dengan automata deterministik atau DFA. Transisi non-deterministik dalam NFA memungkinkan pengenalan bahasa yang lebih kompleks. Selanjutnya ada kekurangan NFA dari segi pembacaan string. Yang pertama, salah satu kelemahan utama NFA adalah bahwa pembacaan string dapat menjadi kurang efisien. Karena NFA harus mencoba semua kemungkinan jalur yang mungkin dalam membaca string. Ini dapat memakan waktu eksekusi lebih lama dibandingkan dengan DFA yang memiliki transisi deterministik. Yang kedua, ada analisis NFA bisa lebih rumit daripada DFA karena adanya transisi non-deterministik. Mengidentifikasi apakah NFA menerima suatu string memerlukan pemikiran lebih.
dalam dan mungkin memerlukan algoritma tambahan seperti subset contraction untuk mengonversi NFA menjadi DFA. Ada kelebihan DFA dari segi pembacaan string. Karena sifat deterministiknya, DFA membaca string dengan efisien. Setiap simbol input membawa otomata dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, tanpa mempertimbangkan variasi transisi. Hal ini memungkinkan pembacaan string dengan kecepatan konstan, tidak tergantung pada panjang string. Yang kedua, jika sebuah string dapat diterima oleh DFA, DFA pasti akan mengenali dan menerima string tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, pembacaan DFA cenderung lebih cepat karena memiliki satu state tujuan. Satu jalur pembacaan string akan membuat DFA lebih cepat membaca dan memutuskan apakah string diterima atau ditolak. Selanjutnya, ada kekurangan DFA dari segi pembacaan string. Yang pertama, salah satu kelemahan utama DFA yaitu bahwa ia tidak dapat mengenali bahasa yang memerlukan transisi non-deterministik. Bahasa-bahasa dengan struktur yang kompleks dan tidak dapat diakses dengan transisi deterministik tidak dapat diakui oleh DFA. Yang kedua, karena sifat deterministiknya, DFA kurang fleksibel dalam mengenali bahasa-bahasa dengan struktur yang kompleks atau sulit diakses. Bahasa ini dengan banyak jalur pengenalan mungkin tidak dapat diakui dengan efisien oleh DFA. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA dari segi implementasi modelnya. Yang pertama, kelebihan NFA dari segi implementasi modelnya. NFA dapat digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa yang memiliki struktur yang sulit dijelaskan dengan otomata deterministik. Nah, dengan model ini memungkinkan implementasi bahasa-bahasa yang membutuhkan banyak jalur pengenalan atau memiliki kondisi khusus yang sulit diakses oleh DFA. Selanjutnya, yang kedua, kelebihan utama NFA adalah kemampuan untuk memiliki transisi non-deterministik. Yang ini memungkinkan NFA mengenali bahasa-bahasa dengan struktur yang kompleks atau sulit diakses oleh DFA. Implementasi model NFA memungkinkan pengelolaan transisi non-deterministik ini dengan lebih mudah dibandingkan dengan mencoba mengaksesnya dengan model deterministik. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan NFA dari segi implementasi modelnya, yaitu model NFA kurang cocok untuk diimplementasikan dalam bentuk teknologi atau alatnya, karena setiap transisi tidak pasti sehingga pembacaannya seringnya lebih lama. Yang kedua, implementasi NFA lebih kompleks daripada NFA karena harus mengelola transisi non-deterministik, memerlukan struktur data dan logika yang lebih kompleks untuk menangani semua kemungkinan jalur transisi, membuatnya lebih sulit untuk diimplementasikan dan dipahami. Selanjutnya, kelebihan DFA dari segi implementasi modelnya. Yang pertama, DFA memiliki struktur yang sederhana dan mudah dipahami. Implementasi tabel transisi DFA relatif mudah, dan aturan deterministik memudahkan pengelolaan keadaan dan transisi otomata. Yang kedua, DFA memberikan hasil yang akurat dan konsisten dalam pengenalan string. Nah, jika sebuah string dapat diterima oleh DFA, maka DFA pasti akan mengenali dan menerima string tersebut. Tidak ada ambiguitas dalam hasil pengenalannya. Selanjutnya, kekurangan DFA dari segi implementasi modelnya. Yang pertama, DFA tidak dapat mengenali bahasa-bahasa yang memerlukan transisi non-deterministik. Bahasa-bahasa dengan struktur yang kompleks atau sulit dijelaskan dengan transisi deterministik mungkin tidak dapat diakui oleh DFA. Yang kedua, merancang DFA untuk bahasa dengan struktur yang kompleks bisa menjadi sulit. Pada bahasa-bahasa yang kompleks, jumlah keadaan dan transisi yang diperlukan untuk mengenali bahasa tersebut bisa sangat besar dan sulit dikelola. Untuk yang selanjutnya yaitu jelaskan pembuatan NFA untuk suatu bahasa reguler, kemudian buatkan DFA yang ekuivalen serta pembacaan string minimal 3 buah. Diketahui bahasa T adalah kumpulan string yang memuat pasangan simbol 1-1 dengan isinya yaitu 0-1. Buatkan NFA untuk bahasa T.
Yang pertama, tentukan contoh string yang sesuai aturan dengan bahasa teks. Pertama, yaitu string terpendek adalah 11. Lalu string lainnya itu bisa 11 atau 11. String lainnya itu 11, 011, 0110, 001101, ada 010110, 001101, dan seterusnya. Lalu buatkan tabel transisi NFA-nya, yang dimana jika A diberi 0, yaitu bisa ke B, bisa balik lagi ke A. Lalu jika A diberi 1, maka akan balik lagi ke A. Lalu jika B diberi 0, maka kosong karena tidak ada 0, karena tidak ada inputan 0. Lalu jika B diberi 1, maka lanjut ke state C. Jika C diberi 0, maka balik lagi ke C. Jika C diberi 1, maka balik lagi ke C. Lalu selanjutnya, pembacaan string NFA, output dari NFA, yaitu jika diterima, jika terdapat satu atau lebih jalur pembacaan string yang berakhir di state akhir. Lalu jika ditolak, jika semua jalur pembacaan string tidak ada yang berakhir di state akhir. Untuk mengetahui apakah NFA diterima atau ditolak, yaitu contohnya seperti ini. Apakah string 01100 diterima NFA di atas atau tidak? Jika A diberi 0, maka ada kemungkinan bisa ke A, bisa ke B. Lalu buat seperti ini. Nah, lalu jika A diberi lanjut, jika A diberi 1, maka lanjut ke A. Jika A diberi 1 lagi, maka lanjut ke A. Lalu jika A diberi 0, maka ada 2 kemungkinan, bisa ke A, bisa ke B. Lanjut, buat seperti ini. Lalu lanjut A diberi 0, maka lanjut ke A. Karena A bukan state akhir, maka ditolak. Lalu B juga sama, karena bukan state akhir, maka ditolak. Lanjut ke state B. Nah, jika B diberi 1, maka lanjut ke C. Jika C diberi 1, maka lanjut ke C. Jika C diberi 0, maka lanjut lagi ke 0. Jika diberi C lagi, lanjut lagi ke. Jika diberi 0, maka lanjut lagi ke C. Nah, karena C adalah state akhir, maka C diterima. Langkah pertama yaitu misalnya contohnya diketahui NFA bahasa T-nya adalah seperti di bawah ini, seperti yang tadi tabel NFA-nya, seperti yang di atas tadi diagram NFA-nya. Lalu langkah-langkahnya yaitu yang pertama membuat tabel transisi NFA yang tadi. Lalu tentukan kemungkinan state yang ada di DFA, yang dimana rumusnya NQ sama dengan 2 pangkat N. NQ sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, terdapat 8 kemungkinan state, yaitu simbol kosong, ABC, AB, BC, AC, dan ABC. Kemudian buat tabel transisi seperti ini. Itu buat tabel transisi DFA-nya. Nah, yang pertama yaitu untuk selanjutnya kosongkan saja. Lalu lanjut saja untuk membuat state barunya yaitu AB, yang dimana AB diberi 0, maka akan ke AB. Lalu AB diberi 1 akan ke AC. Lalu BC diberi 0 akan ke C. Lalu BC diberi 1 akan ke C. Lalu AC diberi 0, maka akan ke ABC. Lalu AC diberi 1, maka A ke C. Lalu ABC diberi 0, maka akan ke ABC. Lalu ABC diberi 1, maka akan ke A dan C. Yang pertama yaitu setelah dibuat diagram, lalu buat state baru seperti ini. Samakan dengan tabel transisi yang telah kita buat tadi, yang dimana A diberi input 0, maka akan ke AB. Lalu yang A jika diberi 1, maka balik lagi ke A. Lalu jika B diberi 0, maka ke state kosong. Lalu jika B diberi 1, akan ke C.
Lalu C diberi 0 dan 1, maka balik lagi ke C. Lalu buat state kosong, lalu ada AB. Nah, jika AB diberi 0, maka akan balik lagi ke AB. Lalu jika AB diberi 1, maka akan ke AC. Lalu jika BC diberi 0, maka lanjut ke state C. Lalu jika BC diberi 1, maka lanjut ke C. Lalu jika state AC diberi 0, maka lanjut ke ABC. Lalu jika AC diberi 1, maka balik lagi ke AC. Lalu jika ABC diberi 0, maka balik lagi ke ABC. Lalu jika diberi 1, maka lanjut ke AC. Nah, karena state ini tidak nyambung, maka state ini harus dibuang. Nah, yang ditandai ini adalah yang harus dibuang. Nah, jika telah dibuat diagram state DFA-nya, maka dibuat tabel setelah diekuivalensi. Nah, yang dimana state awal A diberi 0, maka akan ke AB. Lalu A diberi 1, akan masuk ke A. Lalu jika AB diberi 0, maka lanjut lagi ke AB. Lalu jika AB diberi 1, maka lanjut ke AC. Lalu AC diberi 0, maka lanjut ke ABC. Lalu AC diberi 1, maka balik lagi ke AC. Lalu jika ABC diberi 0, maka lanjut ke ABC. Nah, jika ABC diberi 1, maka lanjut ke state AC. Nah, setelah itu coba kita buktikan apakah string 01101 diterima atau ditolak. Nah, jika A diberi 0, maka lanjut ke state AB. Lalu 1, jika diberi 1, AB akan lanjut ke AC. Lalu AC diberi 1, maka balik lagi ke AC. Lalu AC diberi 0, maka lanjut ke ABC. Lalu ABC jika diberi 1, maka lanjut ke AC. Nah, apakah AC adalah state terakhir? Ya, karena AC state terakhir, maka string 01101 adalah diterima. Sekian dari pembahasan video tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.